Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siva Maulani Pertiwi Kapaksi dari APN 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penataan daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi, dilakukan penataan daerah. Nah, penataan daerah adalah tindakan untuk membina, membentuk, menghapus, dan menggabungkan daerah otonom yang menjadi bagian integral dari kebijakan desentralisasi pemerintahan kepada daerah otonom. Nah, penataan daerah memiliki tujuan, yaitu yang pertama, mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, yang kedua, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang ketiga, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, yang keempat, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, yang kelima, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, yang terakhir, memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Pembentukan daerah dan penyesuaian daerah dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Pembentukan daerah yaitu berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah yang mencakup pembentukan daerah provinsi dan pembentukan daerah kabupaten atau kota. Pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru, atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Persyaratan dasar meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Nah, persyaratan dasar kewilayahan itu luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, dan batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten kota, dan kecamatan. Persyaratan dasar kapasitas daerah yaitu kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Cakupan wilayah meliputi paling sedikit 5 daerah kabupaten kota untuk pembentukan daerah provinsi, paling sedikit 5 kecamatan untuk pembentukan daerah kabupaten, dan paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan daerah kota. Selanjutnya persyaratan administratif yaitu untuk daerah provinsi, persetujuan bersama DPRD Kabupaten Kota dengan bupati atau wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi. Yang kedua, persetujuan bersama DPRD Provinsi Induk dengan gubernur daerah Provinsi Induk. Selanjutnya untuk daerah kabupaten kota yaitu keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten kota. Yang kedua, persetujuan bersama DPRD Kabupaten Kota Induk dengan bupati atau wali kota daerah induk. Dan yang ketiga, persetujuan bersama DPRD Provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi daerah persiapan kabupaten kota yang akan dibentuk. Pembentukan daerah persiapan diusulkan oleh gubernur kepada pemerintah pusat, DPR RI, DPD RI setelah memenuhi persyaratan. Setelah memenuhi persyaratan, pemerintah pusat melakukan penilaian. Hasil dari penilaian tersebut disampaikan kepada DPR RI dan DPD RI. Dengan persetujuan, pemerintah pusat membentuk tim kajian independen yang bertugas melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas daerah dan disampaikan kepada pemerintah pusat untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada DPR RI dan DPD RI. Hasil konsultasi menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan daerah persiapan. Daerah persiapan dipimpin oleh Kadep Persiapan, yaitu PNS yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, dan Kadep Persiapan Kabupaten Kota diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Menteri atas usul Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Ketentuan mengenai persyaratan Kadep Persiapan diatur dalam peraturan pemerintahan. Pemerintah pusat melakukan evaluasi akhir pada akhir masa daerah persiapan untuk menilai kemampuan daerah persiapan dalam melaksanakan kewajiban dan dikonsultasikan kepada DPR RI dan DPD RI. Daerah persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan layak ditingkatkan statusnya menjadi daerah baru dan ditetapkan dengan undang-undang. Daerah persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan tidak layak dicabut statusnya sebagai daerah persiapan dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan ke daerah induk. Selanjutnya penggabungan daerah. Nah, penggabungan daerah ini berupa yang pertama, penggabungan dua daerah kabupaten kota atau lebih yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi daerah kabupaten kota baru. Dan yang kedua, penggabungan dua daerah provinsi atau lebih yang bersanding menjadi daerah provinsi baru. Nah, selanjutnya
Penggabungan daerah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan daerah yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Penggabungan daerah kabupaten kota yang dilakukan berdasarkan kesepakatan daerah yang bersangkutan diusulkan oleh gubernur kepada pemerintah pusat, DPR RI, DPD RI setelah memenuhi persyaratan administratif. Dan penggabungan daerah provinsi yang dilakukan berdasarkan kesepakatan daerah yang bersangkutan diusulkan secara bersama oleh gubernur yang daerahnya akan digabungkan kepada pemerintah pusat, DPR RI, DPD RI setelah memenuhi persyaratan administratif. Berdasarkan usulan, pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan administratif. Hasilnya disampaikan kepada DPR RI dan DPD RI. Dalam hal usulan penggabungan daerah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif, pemerintah pusat dengan persetujuan DPR RI dan DPD RI membentuk tim kajian independen yang bertugas melakukan kajian terhadap persyaratan kapasitas daerah. Hasil kajian disampaikan oleh tim kajian independen kepada pemerintah pusat untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada DPR RI dan DPD RI. Hasil konsultasi menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat, DPR RI, dan DPD RI dalam pembentukan undang-undang mengenai penggabungan daerah. Dalam hal penggabungan daerah dinyatakan tidak layak, pemerintah pusat, DPR RI, dan DPD RI menyampaikan penolakan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan kepada gubernur. Penggabungan daerah dilakukan dalam hal daerah atau beberapa daerah tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah penilaian terhadap kemampuan menyelenggarakan. Otonomi daerah dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat mengajukan RUU mengenai penggabungan daerah kepada DPR RI, DPD RI. Dalam hal RUU mengenai penggabungan daerah disetujui, RUU dimaksud ditetapkan menjadi undang-undang. Nah, selanjutnya penyesuaian daerah. Penyesuaian daerah itu berupa yang pertama, perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang kedua, perubahan nama daerah. Yang ketiga, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi. Yang keempat, pemindahan ibu kota. Dan yang kelima, perubahan nama ibu kota. Nah, perubahan nama daerah, pemberian nama, dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan kota, serta perubahan nama ibu kota itu ditetapkan oleh peraturan pemerintahan. Kepentingan strategis nasional ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara. Salah satu contohnya ialah pembentukan daerah yang berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah-daerah tertentu yang sudah melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau kabupaten kota paling lama 5 tahun. Selain itu, daerah tersebut harus memiliki cakupan wilayah dengan batasan yang jelas. Pembentukan daerah ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan dikonsultasikan oleh pemerintah pusat kepada DPR RI dan DPD RI. Daerah persiapan mempunyai beberapa kewajiban, yaitu mengelola sarana dan prasarana pemerintahan, mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi, membentuk perangkat daerah persiapan, melaksanakan pengisian jabatan ASN pada perangkat daerah persiapan, mengelola APBD persiapan, dan menangani pengaduan masyarakat. Dalam pembentukan daerah ini, DPR RI melakukan pengawasan terhadap daerah persiapan sebelum dievaluasi di akhir masa daerah persiapan oleh pemerintah pusat untuk menilai kemampuan daerah persiapan dalam melaksanakan kewajiban. Jika sudah memenuhi kewajiban, maka akan ditetapkan dengan undang-undang, dan jika tidak layak, maka statusnya sebagai daerah persiapan akan dicabut dan dikembalikan ke daerah induk. Selanjutnya, desain besar penataan daerah. Nah, desain besar penataan daerah terdiri dari penyusunan strategi oleh pemerintah pusat dan disampaikan kepada DPR RI dan DPD RI, lalu dituangkan dalam desain besar penataan daerah yang memuat perkiraan jumlah pemekaran daerah pada periode tertentu untuk dijadikan acuan dalam pemekaran daerah baru dan ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Itulah tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.